Hai teman-teman, ketemu lagi hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2020. Buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Saya akan sangat menghargai teman-teman yang bersikap positif terhadap bacaan ini dan tidak meninggalkan informasi atau komen yang negatif di channel ini kepada siapapun, diri sendiri, orang lain, ataupun kepada channel ini. Kita mulai bacaan hari ini, dan jika teman-teman perlu informasi lebih ringkas, silahkan lihat description box di bawah video ini. Tiga kartu dari deck pertama Lenormand, dan kita biarkan aplikasi ini memilihkan buat kita. Jadi bahwasanya ada orang lain yang tidak happy kepada kita, karena ini posisinya persis seperti kemarin, dia ada gambar rubah di sebelah kanan. Itu bisa memicu kita, tetapi sebenarnya justru memberi kita kesempatan untuk secara yakin menginformasikan bahwa this is me, this is who I am, this is what I choose. Resmi. Mudahkah mengatakannya? Tidak. Tetapi justru karena orang mempertanyakan, kita jadi perlu memberi penjelasan. Seperti itu. Oke, saya sudah mengambil dari 3 deck untuk hari ini. Pertama dari Mystical Shaman Oracle Card, 1 kartu, dan saya biarkan advice-nya dibuka. Yang jumping adalah nomor 59, itu adalah nomor 14 atau 5. 5 sendiri adalah tentang perubahan. Upper world. Sesuatu yang di atas sana. Kalau kita bicara yang mudah adalah tentang spiritualitas. Angels, divine helpers, the ancient ones, and all the varieties of luminous beings populate the upper world. It is the place where you go to retrieve your destiny and find out who you will become. Discover your great potential and undreamed of possibilities. It is also the place where the spirits of the dead arrive when they complete their journey to the light. Tapi intinya adalah, ini adalah dimana kita, apapun yang kita sebut tadi, banyak macam-macam istilah, tapi yang penting adalah bahwa kita hidup di sini itu sudah ada blueprintnya, dan disinilah memang mau tidak mau kita akan kembali, karena ya kita juga akan menjadi apakah kita bisa menyelesaikan ujiannya kita ketika kita dilahirkan atau tidak, itu semua sebenarnya jawabannya ada di dunia atas sana. The Hummingbird. Despite being so little, hummingbirds are great journeyers, migrating between North and Central or South America to feed from the summer nectar. This gentle creature can be fiercely territorial to protect its home. Hummingbird teaches us to be gentle to ourselves and protect our personal space. Ya, jadi ini memang kita punya quest-nya sendiri, dan itu adalah epic, besar banget, dan itu adalah perjalanan kita. Dan hummingbird itu menunjukkan seberapapun kita rasanya dilihat kecil atau kita melihat diri kita kecil, kita itu punya tanggung jawab untuk melakukan perjalanan tersebut, dan kita akan memproteksi apapun yang menjadi keharusan kita dalam mengambil rute perjalanan kita. Kira-kira seperti itu. 26, 2 tambah 6, 8, 8 adalah dimana kita memperjuangkan sesuatu. Yang berikutnya dari Soul Coaching Oracle Card, ini ada 2 kartu. Yang jumping adalah opening, I'm open to receiving the gifts of the universe, dan itu adalah bentuknya komunikasi. I communicate from my heart, and love surrounds and protects me. Jadi kalau kita lihat, paling tidak kita menangkap 2 kata di sini adalah sesuatu yang memang divine, sesuatu yang kita membutuhkan komunikasi atau kita berhubungan dengan pihak lain.
Dan satu kartu lagi dari Flower Therapy, Magnify Your Intentions. Choose specific goal to work toward. Your energy is spread out among too many ideas. Please bring your focus back to the key intention and let your angels help. Ya, jadi fokuskan apa yang kau inginkan dan biarkan para malaikat membantumu. Take time for yourself. Enjoy relaxation activities that nurture your soul. Jika itu melelahkanmu, carilah waktu untuk istirahat. Oke, kita ambil dulu informasinya. Hari ini adalah satu hari sebelum bulan purnama di Sagittarius dan gerhana bulan di Sagittarius. Kita lihat 5 Juni sampai pukul 12 bulan ada di Sagittarius di 7 derajat 4 menit dan bulan purnama terjadi pada tanggal 6 Juni ketika pukul 2 dini hari. Jadi memang ini adalah seperti persiapan menjelang sesuatu yang besar terjadi. Dan kalau kita lihat sekilas sebelah kiri bawah ya, itu tidak terlalu berubah dan semua garis yang berubah diakibatkan perjalanan bulan menuju titik aktivasi dia oposisi tepat dengan matahari. Jadi bisa dibilang bahwa hari ini sudah merupakan persiapan terhadap sesuatu yang besar keesokan harinya. Ya, dan mungkin energinya sudah mulai dirasakan pada hari ini. Dan jelas kalau di Sagittarius buat energi secara umum kolektif adalah ketika kita menjadi lebih spiritual dan kita tahu bahwa galactic center ada di Sagittarius juga, sehingga kita memang akan ditos di situ, bahwa perjalanan kita akan seperti dikembalikan kemana seharusnya kita mengambil rute perjalanan, sebagaimana tadi dibacakan dari beberapa kartu oracle card sebelumnya. Dan kita lihat memang di sini situasinya tidak mudah, terutama karena planet personal kita, Venus, masih retro, dan dia sudah retronya sudah sedikit keluar dari matahari, tetapi dia masih conjunction karena dia masih beda sekitar 4 derajat. Dan ini juga harus mengalami tekanan yang besar barangkali dari diri kita sendiri mengenai apa yang harus kita lakukan. Dan tekanan itu sebenarnya datang dari kebingungan kita, dari perasaan khawatir, ketakutan di mana tidak ada kejelasan yang bisa kita pegang. Ini adalah hal yang sangat manusiawi. Ketika kita merasa tidak punya kejelasan, kita menjadi merasa sangat tidak aman. Padahal ini adalah salah satu periode di mana kita harus surrender, menyerahkan. Karena tadi bulan ada di Sagittarius, Sagittarius akan lewat galactic center. Galactic center adalah saat ketika seperti ditos kembali ya. Dan itu sebenarnya sama sekali tidak random. Kita akan kembali ke tempat di mana seharusnya kita berada setelah kita pernah melampaui beberapa rute dan kita sedikit melenceng, sedikit atau banyak melenceng dari kemana kita harus berjalan dalam kehidupan ini. Jadi kita seperti dikembalikan ke situ. Dan kita lihat Merkurius ada di Cancer. Itu ketika di Cancer kita butuh double perasaan ingin aman dan pasti dan merasa terproteksi. Dan pada saat ini yang membuat kita merasa tidak nyaman justru pengalaman kita masa lalu. Sehingga artinya dimanapun kita berada, kalau serangan atau perasaan tidak nyamannya itu datang dari diri sendiri, kita tidak pernah bisa melarikan diri dari pikiran tersebut, kecuali kita adalah master di bidang pengendalian pikiran. Ya, kita bisa lakukan itu, tapi hampir semua orang rasanya tidak bisa, belum sampai pada situ. Ada beberapa yang bisa tentunya. Tetapi yang bisa kita berikan ke diri kita sebagai satu reassurance ya, penguatan diri bahwa ini tidak akan selamanya, bahwa ini hanyalah satu periode perubahan
Dimana di sini kita lihat Uranus di Taurus itu sextile dengan Cancer, dengan Merkurius di Cancer. Ya, jadi kalau kita merasa tidak nyaman, kita tahu bahwa memang kenyamanan itu akan diubah dalam beberapa waktu ini, tetapi kita akan menemukan kembali balance-nya jika semua ini sudah berlalu. Kira-kira seperti itu. Langsung ke tarotnya, kita ambil yang 4 kartu. Iya, jadi kayaknya memang ilusi itu sangat besar hari ini, ya. Ini kalau Seven of Swords itu adalah kita sendiri seperti tenggelam di dalam 1000 pikiran yang membuat kita khawatir ini dan itu. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari sini kan tadi adalah surrender, ya. Habis mau apa lagi? Semuanya serba tidak jelas. Dan ini energinya seperti naik lagi gitu. Dan kita tahu bahwa sebenarnya apa yang ditawarkan di saat ini dan masa lalu itu tidak pernah kejadian menjadi sesuatu yang besar. Knight of Pentacles itu sudah kita tidak menerimanya penuh, kemudian kecil pula gitu ya kira-kira. Jadi kalau kita kembali ke situasi yang lalu. Dan saat ini kita disarankan untuk bersikap menjadi a winner. Ya, kalau kita merasa seperti ini situasinya, kacau, karena merasa kurang, kita pikir victory kita di masa lalu. Kalau memang masa lalu yang membawa kita berpikir, atau kita berpikir tentang masa depan, bagaimana kita memenangkan situasi ini. Rasanya toh kita tidak punya pilihan, kecuali menghadapi hari ini. Jadi memang kembali lagi satu-satunya cara adalah surrender, dalam arti kita akan menang, karena kita mengambil energi dari yang maha kuasa, yang maha powerful tadi. Nggak mungkin kalah kan? Apa hari ini kita ambil messages from spirit aja? How often do you seek advice or guidance from others when you know perfectly well the best path for you to follow? Sering nggak? Seberapa sering kamu nanya ke orang lain tentang saya itu harusnya ngapain? Padahal kamu adalah orang yang paling tahu dan sangat-sangat paham mana atau apa jalan yang akan kau ambil. Sudah tahu. Cuman rasanya nggak aman aja kalau nggak nanya ke orang. Masa sih aku nggak konsultasi sama sekali? Masa sih aku nggak dengerin orang? Padahal jauh di lubuk hati paling dalam kita sudah tahu kita mesti ngapain, dan kita hanya mencari pembenaran dari orang lain. Yang pasti karena orang lain nggak lebih pintar dari kita. Untuk diri kita, ya tanda petik, karena artinya yang paling tahu diri kita siapa sih? Kan kita. Ya, walaupun kadang-kadang kita dibingungkan dengan ilusi kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan banyak lain sebagainya. Jadi ini kembali lagi pada cerita hari ini, bahwa memang kita sudah mengambil pilihan, tidak semua orang happy, dan sebenarnya somehow secara formal kita sudah mengambil keputusan. Ini adalah hal formal, hati kita tuh sudah memilih. Dan sebenarnya kita hanya menjalani apa yang menjadi destiny kita, dan tujuan kita adalah melakukan perjalanan tersebut dengan sepenuh hati, dan kita memproteksi apa yang menjadi rutenya, jalurnya kita. Dan ini adalah
membuka dari komunikasi kita, dan komunikasi ini barangkali bukan hanya dengan orang tetapi komunikasi kita dengan pencipta kita. Kita bertanya apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan adalah sekarang pastikan diri, bulatkan tekadmu, dan kalau memang it's just too much ya, get some rest. Iya, di tengah situasi yang penuh dengan ilusi, kita sebenarnya tidak punya banyak pilihan kecuali menjadi diri kita yang glorious. Kenapa kita glorious? Karena kita selalu berkomunikasi, kita selalu bertanya pada sumber yang paling kuat tersebut. Dan sebenarnya kembali lagi informasinya meyakinkan kepada dirimu bahwa sebenarnya you know what to do. Tapi mungkin rasa amanmu yang kurang pada hari ini membuatmu bertanya ke kiri dan ke kanan. Jadi pesan ini kembali disampaikan kepadamu bahwa kau sebenarnya sudah tahu apa yang kau akan lakukan. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.